Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, di video kali ini aku mau sharing terkait dengan jenjang karir dari Polsuspas. Mungkin dari kalian yang ingin mendaftar CPNS penjaga tahanan atau bisa dikenal dengan Polsuspas, kalian bisa mengetahui apa saja jenjang karir jika kalian nantinya sudah resmi atau sudah diterima menjadi seorang Polsuspas. Langsung simak videonya sampai tuntas. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan jenjang karir dari Polsuspas ini, mungkin dari teman-teman yang ingin melamar CPNS Polsuspas ini belum mengetahui apa sih Polsuspas itu. Jadi Polsuspas itu adalah Polisi Khusus Pemasyarakatan yang kalian nantinya jika ingin mendaftar, kalian memilih instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, kemudian kalian memilih formasi penjaga tahanan. Jadi formasinya penjaga tahanan, tetapi kalau untuk nanti kerjanya bisa dibilang dengan Polsuspas seperti ini, atau Polisi Khusus Pemasyarakatan. Nah, ini statusnya adalah pegawai negeri sipil, jadi bukan seperti TNI atau Polri seperti Bintara atau Tentara. Itu statusnya adalah seorang ASN, aparatur sipil negara, yakni PNS atau pegawai negeri sipil. Nah, untuk mendaftar CPNS Polsuspas ini, kalian hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen seperti KTP, KK, transkrip nilai, ijazah, dan juga pas foto. Dan untuk mendaftarnya, kalian juga bisa mendaftar melalui laman sssn.bkn.go.id. Kemudian kalian memilih formasi instansinya Kemenkumham dan formasinya penjaga tahanan. Untuk tahapan tesnya ada beberapa tahapan, diantaranya pendaftaran online, yakni melalui laman sssn.bkn.go.id. Kemudian selanjutnya adalah tes SKD-CAT. Tes SKD-CAT ini adalah tes menggunakan sistem komputer atau menggunakan komputer dengan 110 soal yang terdiri dari tes TWK, TKP, dan juga TIU. Kemudian selanjutnya adalah tes SKB. Tes SKB ini seleksi kompetensi bidang yang terdiri dari tes kesemaptaan, pengamatan fisik, wawancara, dan juga uji keterampilan. Dan terakhir adalah pengumuman kelulusan. Nah, semua tahapan tes ini menggunakan sistem gugur. Selanjutnya adalah jenjang karir dari Polsuspas. Nah, kalau kita membahas terkait dengan jenjang karir ini, tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah awal mula mendaftar menjadi seorang Polsuspas. Kedua adalah kepangkatan atau sistem kepangkatan yang mereka miliki atau seorang Polsuspas miliki. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jenjang karir dari sistem awal mendaftar menjadi Polsuspas. Ada dua jalur jika kalian ingin mendaftar menjadi seorang Polsuspas. Yang pertama adalah jalur CPNS penjaga tahanan atau formasi penjaga tahanan. Kedua adalah jalur dari sekolah taruna ataupun sekolah kedinasan menjadi seorang taruna ataupun taruni dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan Poltekkip. Nah, untuk jenjang karir dari Polsuspas ini sebenarnya ada cukup banyak posisi yang bisa kalian isi nantinya. Seperti contohnya adalah komandan jaga. Nah, kalau saat ini seperti saya adalah anggota dari regu jaga, kemudian di atasnya ada komandan jaga. Kemudian kalian juga bisa menduduki jabatan struktural. Nah, jabatan struktural ini baik di unit pelaksana teknis seperti lapas ataupun rutan, ada beberapa jabatan-jabatan yang bisa kalian isi. Ya, contohnya seperti Kalapas, kemudian di bawahnya ada KPLP atau Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, atau kalau di rutan KPR, Kepala Pengamanan Rutan. Kemudian di bawahnya ada Kasih. Kasih ini kepala seksi seperti Kasih Kamtib, Kasih Binadik, Kasih Giarja. Ada juga di bawahnya Kasubsi seperti Kasubsi Pengamanan, Kasubsi Pelaporan, dan juga tata tertib. Dan di bawahnya lagi ada staf. Kemudian kalian juga bisa mengisi posisi yang ada di Kanwil atau kantor wilayah. Bisa juga jika karir kalian bagus, kalian bisa nanti diposisikan atau bisa dipromosikan untuk menjabati beberapa jabatan struktural yang ada di Dirjen atau yang ada di bawah naungan langsung dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Nah, kemudian jika kalian ingin menduduki beberapa jabatan tadi, itu sangat dipengaruhi dari pangkat yang kalian miliki. Nah, seperti komandan jaga. Komandan jaga itu setidaknya pangkatnya adalah 2C atau 2D. Kemudian untuk KPLP itu setidaknya pangkat yang dimiliki adalah 3B atau 3C. Nah, untuk selanjutnya seperti Kalapas itu setidaknya bisa menduduki jabatan seperti kepala lapas atau kepala rutan, itu pangkat yang dimiliki adalah 4A. Nah, ini sangat mempengaruhi dari pangkat yang kalian miliki. Nah, kembali lagi kita ke pembahasan awal terkait dengan awal mula pendaftaran. Nah, jika kalian mendaftar dari jalur CPNS,
itu pangkat yang kalian terima pertama sekali adalah 2A atau pengatur muda seperti ini. Nah, untuk naik pangkat dari 2A ke 2B, kemudian ke 2C, kemudian ke 2D, itu naik pangkat regulernya adalah 4 tahun sekali. Nah, dari 2A kemudian ke 2B itu 4 tahun. Kemudian dari 2B ke 2C itu 4 tahun lagi. Kemudian dari 2B ke 2D, dari 2C ke 2D itu 4 tahun. Kemudian dari 2D ke 3A itu 4 tahun juga. Nah, dari golongan ruang pangkat 2 untuk naik ke golongan 3 itu harus mengikuti ujian kenaikan pangkat terlebih dahulu. Nah, jadi bisa kalian hitung sendiri jika kalian ingin menduduki suatu jabatan. Misal kalian ingin menduduki jabatan seorang komandan jaga. Tentu kalian nanti harus minimal memiliki pangkat 2C atau setidaknya 2D. Nah, ini berapa tahun? Mungkin kalau kalian CPNS dari 2A seperti ini, pengatur muda, kemudian untuk naik ke 2C, setidaknya kalian harus membutuhkan waktu 8 tahun terlebih dahulu. Karena satu kali naik pangkat itu 4 tahun regulernya. Jadi 8 tahun kalian baru bisa untuk nanti dipromosikan menduduki jabatan seorang komandan jaga. Nah, untuk di jabatan lainnya seperti jabatan KPLP, mungkin kalian butuh waktu sekitar 16 tahun terlebih dahulu untuk nantinya kalian bisa dipromosikan jika karir kalian bagus atau mungkin kalian tidak memiliki catatan masalah terkait dengan mungkin masalah terkait kedisiplinan, kalian bisa dipromosikan untuk menjadi KPLP. Jadi sekali lagi, pangkat yang dimiliki itu sangat mempengaruhi terkait dengan jenjang karir yang kalian miliki nantinya. Nah, selanjutnya atau yang kedua, pendaftaran awal menjadi seorang Polsuspas dari jalur sekolah kedinasan. Nah, jika kalian mendaftar Polsuspas dari jalur kedinasan menjadi seorang taruna ataupun taruni dari Poltekip atau Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, kalian saat keluar nanti, kalian bisa langsung pangkatnya adalah 3A atau penata muda. Nah, ini seperti ini satu garis tapi berwarna gold atau berwarna emas. Jadi lebih tinggi tingkatnya dari CPNS formasi penjaga tahanan. Jadi kalau kalian mendaftar CPNS Polsuspas itu pangkatnya 2A seperti ini. Kalau kalian lulus dari sekolah taruna ini, kalian nanti pangkatnya 3A. Nah, artinya kalau kalian mendaftar Polsuspas dari sekolah kedinasan ini, untuk jenjang karir itu bisa memiliki potensi lebih dari orang-orang atau dari teman-teman kita yang mendaftar CPNS dari formasi umum atau formasi CPNS penjaga tahanan ini, karena mereka dari pangkatnya lebih unggul 16 tahun atau lebih unggul satu golongan. Karena kalau CPNS tadi golongan 2A, kalau lulus, kalau dari taruna itu 3A. Jadi jenjang karirnya lebih memiliki potensi lebih jika mereka lulusan dari sekolah kedinasan ini. Nah, kabar baiknya jika teman-teman mendaftar Polsuspas dari jalur umum atau jalur CPNS, kalian masih memiliki kesempatan untuk mengejar karir kalian, yakni mengikuti penyetaraan ijazah. Nah, penyetaraan ijazah ini bisa kalian laksanakan atau bisa kalian ikuti jika setelah memenuhi syarat. Nah, salah satu syaratnya adalah ini biasanya setiap tahun itu memiliki syarat ketentuan yang berbeda-beda. Seperti tahun 2020 itu syaratnya adalah minimal 2B 2 tahun. Jadi kalau 2B 2 tahun kalian bisa mengikuti penyetaraan ijazah. Penyetaraan ijazah ini tidak semua ijazah strata 1 atau S1 yang kalian miliki bisa diikutsertakan. Tentu memiliki ketentuan. Mungkin seperti akreditasi kampus, kemudian jarak kampus dari tempat kalian bekerja, kemudian lulusan apa ataupun kuliah ataupun ijazah yang kalian miliki itu ijazahnya apa. Jadi sangat mempengaruhi terkait dengan penyetaraan ijazah ini. Nah, kalau kalian mengikuti penyetaraan ijazah ini, yakni minimal pangkatnya misalnya dari 2B 2 tahun. Kemudian jika kalian mengikuti penyetaraan ijazah kemudian lulus, kalian langsung nanti bisa naik golongan dari 2B 2 tahun tadi, kemudian kalian naik golongan menjadi 3A. Nah, ini merupakan kesempatan kalian untuk kalian mengejar ketinggalan atau mengejar jenjang karir jika kalian ingin menduduki suatu jabatan di tempat kalian yang bekerja nantinya. Nah, selanjutnya juga jika kalian mendaftar dari CPNS Formasi Penjaga Tahanan, kalian juga masih diberi kesempatan selain dari mengikuti penyetaraan ijazah, kedua kalian bisa mengikuti sekolah Poltekip dari jalur pegawai. Nah, jika kalian sudah lulus menjadi CPNS Penjaga Tahanan, kalian bisa mengikuti Poltekip ini atau sekolah kedinasan taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ini masih bisa.
Nah, itu minimalnya biasanya kalian PNS 1 tahun terlebih dahulu, dan untuk syarat umurnya adalah 25 tahun. Nah, untuk video lebih jelasnya langsung saja kalian tonton video ini. Jadi di sini kalian bisa mengikuti sekolah taruna baik dari jalur umum terkait dengan syarat dan ketentuannya ataupun dari jalur pegawai jika kalian sudah lulus menjadi CPNS. Nah, ini memiliki kesempatan jika kalian mendaftar melalui formasi CPNS ini, bisa melalui penyetaraan ijazah ataupun sekolah politeknik. Nah, walaupun kalian dari lulusan CPNS, tidak menutup kemungkinan kalian bisa menduduki jabatan-jabatan yang ada di tempat kalian bekerja, atau bisa kalian dipromosikan bekerja atau menduduki jabatan di kantor wilayah, atau juga bisa langsung ke dirjen atau di lingkup langsung Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Jadi tidak menutup kemungkinan. Banyak contohnya seperti kepala lembaga pemasyarakatan atau misalnya kepala kantor wilayah, itu dari umum. Dari umum itu artinya dari mereka yang mendaftar jalur umum seperti CPNS, formasi penjaga tahanan tadi. Nah, itu tergantung balik lagi dari pangkat yang dimiliki, kemudian prestasi-prestasi selama kalian bekerja. Nah, mungkin itu saja informasi yang dapat aku berikan untuk kalian. Nah, intinya jika kalian ingin menduduki atau mengejar jenjang karir atau pola karir, kalian masih memiliki kesempatan. Baik kalian yang mendaftar dari jalur sekolah kedinasan atau kalian yang mendaftar dari jalur CPNS penjaga tahanan atau formasi penjaga tahanan ini. Jadi semuanya memiliki kesempatan, tergantung dengan kinerja, tergantung dengan prestasi selama kalian bekerja. Intinya kalian bekerja dengan baik. Jika kalian bekerja dengan baik, tentunya kalian memiliki harapan untuk menjabati atau menduduki jabatan tertentu dari instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia ini. Nah, jika masih ada informasi yang kurang jelas atau yang ingin kalian tanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar dan akan aku bahas atau aku buatkan video atau langsung akan aku jawab. Yang belum subscribe, bantu subscribe channel ini, bantu share agar informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Dan sekian dari aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.